Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Muhammad Dapi. Di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Bu Muhani. Yang pertama itu keunggulan variabel costing. Di sini dapat digunakan sebagai pengendali biaya karena memberikan semua biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, sehingga manajemen dapat fokus pada perilaku biaya tetap ini. Di samping itu, variabel juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual jangka pendek. Nah, di sini ada kelemahan variabel costing. Kelemahannya itu yang pertama ada pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Kemudian yang kedua ada metode ini dianggap sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga ada naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Kemudian yang keempat karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Di sini jelaskan dampak perolehan laba akibat perbedaan penggunaan kedua metode tersebut. Yang pertama itu ada dalam metode full costing dapat terjadi penundaan sebagai BOP tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya bila tidak semua produk pada periode yang sama. Kemudian yang kedua, dalam metode variable costing, seluruh biaya overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan sehingga tidak dapat bagian biaya overhead pada tahun berjalan dibebankan di tahun berikutnya. Yang ketiga, ada jumlah persediaan akhir metode variable costing lebih rendah dibandingkan metode full costing karena dalam variable costing hanya biaya produk variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Kemudian yang keempat, laba rugi. Full costing tidak memberikan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga tidak cukup memadai analisa hubungan biaya, volume, dan laba dalam rangka perencanaan dan pengendalian. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana penggunaan variabel costing dalam evaluasi kinerja manajemen? Di sini evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan probabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba akrual dan laba yang sering direncanakan seringkali digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Namun, agar dapat menjadi petunjuk yang bermakna, laba harus mencerminkan usaha manajerial. Misalnya, apabila seorang manajer telah bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan, sementara biaya tidak berubah, maka laba harus meningkat melebihi periode sebelumnya yang mengisyaratkan keberhasilan. Hal itu yang menyebabkan variabel costing dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi kinerja manajer. Ya, sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.